minasan! Chapter 14 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Sebagai Seorang Kakak. Judul yang menampilkan perasaan Tsurugi yang masih berusaha melindungi adiknya Yuka yang akan berduel melawan Dabla, di mana kita mendapatkan halaman berwarna yang sangat ciamik memperlihatkan Yuka dan Cross bertuliskan melawan takdir sebelum cinta berubah menjadi kebencian. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Sebelum kita masuk ke cerita inti, GG Akutami Sensei menghadirkan komik ekstra 4 panel spesial bertuliskan bagaimana dengan Maru yang terus mempelajari budaya bumi. Di dalam kapal induk Nunax, Maru sedang membaca RTA, yaitu singkatan dari Real Time Attack alias Speed Run. RTA awalnya adalah istilah dalam game yang merujuk pada perlombaan menyelesaikan suatu video game secepat mungkin. Tapi, kini juga digunakan dalam berbagai konteks lainnya. Maru lalu memanggil Dabla, menyampaikan kalau katanya tubuh mereka mau diukur untuk membuat pakaian formal saat acara makan bersama nanti. Dabla hanya mengiyakannya, menjawab, tidak usah repot-repot. Iya, sebenarnya Dabla juga enggan berkeliaran di dalam kapal. Dengan semangat, Maru mulai mengaktifkan RTA pengukuran. Timer stop! Membuat Dabla heran dengan kelakuan Maru. Kemudian Maru membaca soal makanan bernama manju yang merupakan kudapan manis tradisional Jepang yang dibuat dari tepung gandum atau beras yang dikukus dan biasanya diisi kacang merah. Judul cerita yang dia baca, Manju Kawaii. Cerita pemuda yang mengaku takut pada manju. Maru pun menganggap kalau dia bilang takut pada suatu benda, pasti Yuka dan Tsurugi malah ingin memberikan benda itu padanya. Tsurugi pun mengatakan kalau hal yang dia takuti tidak ada. Tapi Yuka mengatakan itu bohong. Tsurugi takut pada Miyaguni, ini lazim kok. Sedangkan Yuka tidak suka dengan kecoa. Maru pun menjawab kalau dia takut pada manju. Yuka pun langsung memberikan Maru teh panas, membuat Maru kaget karena dia malah kena RTA. Kembali ke cerita utama, tertulis pada panel awal, pertempuran penentuan sudah di depan mata. Diceritakan bahwa saat ini Mino sedang berbicara pada Miyaguni alias perempuan yang Tsurugi takuti minasan. Mino mempertanyakan apakah Miyaguni benar-benar akan melakukannya. Miyaguni menjawab, apa boleh buat, hanya ini satu-satunya cara. Mino juga pasti sudah mendengar langsung soal penyakit Yuka kan? Mino berusaha menolak atas keputusan itu, tetapi Miyaguni menatapnya sambil menghela nafas. Kita pun diperlihatkan Yuka yang membasahi wajahnya dan menatap wajah basahnya di depan cermin. Miyaguni menjelaskan bahwa senjata yang dimiliki JSDF alias Pasukan Bela Diri Jepang maupun USFJ atau Pasukan Amerika Serikat di Jepang mungkin tidak akan bisa menandingi Dabla. Mereka hanya akan mati sia-sia. Perjanjian keamanan Jepang-Amerika juga tidak berlaku di sini. Mino menanyakan bagaimana dengan senjata nuklir dari negara lain. Miyaguni menjawab, tidak ada negara yang mau menyandang stigma karena menjatuhkan bom nuklir lagi ke Jepang. Selain itu, Jepang adalah negara dengan kekuatan nuklir laten. Meski menyatakan anti-nuklir, Jepang memiliki materi dan teknologi untuk membuat senjata nuklir. Respon PBB adalah tidak melarang, tapi menyuruh mereka melakukannya sendiri jika diperlukan. Adegan pun berpindah pada monolog Maru yang berbicara bahwa mereka benar-benar tidak disukai ya. Sejak kapan? Sejak kapan dia jadi tidak bisa bicara baik-baik dengan Cross? Kilas balik diperlihatkan sewaktu kecil, Maru dan Cross membicarakan sebuah benda yang ayah mereka sebut mul. Cross mengatakan sampai akhir ayah mereka terus menjaganya. Mul adalah mineral khusus yang dapat mengubah energi kutukan menjadi berbagai energi dan merupakan sumber daya berharga di Simuria. Menurut cerita Dura, semua perselisihan antara Deskunte dan Rumel dipicu oleh mul ini. Namun yang ditinggalkan oleh ayah mereka bukanlah mul, melainkan bongkahan batu biasa. Maru pun melemparkan batu itu dan membuatnya pecah minasan. Cross menanyakan alasan Maru yang tiba-tiba marah, di mana Maru menginjak-injak batu itu sambil mengomel bahwa ayah mereka mati demi melindungi benda seperti itu. Ayah mereka telah melalaikan tugasnya sebagai seorang prajurit.
Cross lantas menangis, tetapi Maru memintanya untuk melupakan ini. Padahal sebenarnya, Maru tidak ingin Cross tahu bahwa itu hanyalah batu biasa. Untuk itulah, Maru berbohong. Mungkin itu perasaan Maru yang sesungguhnya. Adegan kembali berpindah pada kilas balik memperlihatkan pertarungan Dabla versus Dura. Saat itu, Cross di bangku penonton hanya bisa meminta Dura untuk lari karena dia hanya akan dibunuh. Sementara Dabla meminta maaf karena dia tidak ingin melukai wajah Dura. Maru yang ditahan ketika memasuki arena pertarungan lantas menganggap Cross dan juga Dabla adalah orang yang baik hati. Ketika Cross menyebut Maru aneh saat menahan tubuhnya, Maru pun melirik dengan penuh amarah ke arah Cross. Menurut Maru, ternyata hanya dirinya saja yang terbelenggu oleh tugas sebagai prajurit. Kita pun diperlihatkan sosok ayah Cross dan Maru Minasan. Bagi Maru, dia dan ayahnya sangat mirip. Mereka sama-sama keras kepala dan tidak fleksibel. Ayah mereka terobsesi pada Mul hingga kehilangan nyawanya. Sedangkan Maru terobsesi pada tugasnya sebagai prajurit hingga terus menyakiti Cross. Sekarang, Maru duduk termenung sambil berpikir bahwa dia ingin berbicara dengan Cross sekali lagi dan ingin meminta maaf. Sementara itu di lokasi yang sama, Tsurugi bermonolog bahwa setiap membahas tentang si Muria, ada perasaan janggal yang menyelimutinya. Struktur masyarakat mereka terkesan sangat berbeda dari negara-negara modern, dan fakta bahwa mereka adalah alien tidak cukup untuk menjelaskan mengapa begitu banyak kemiripan di antara bangsa Simurian dengan manusia bumi. Apakah Deskunte yang memimpin organisasi politik terpusat, sementara Rumel adalah etnis yang terusir ke lapisan bawah struktur hierarki? Tapi jika itu benar, muncul satu pertanyaan besar yang sulit dijelaskan, yaitu konstruksi pesawat luar angkasa Nunax. Sebuah pesawat bermuatan 50.000 orang yang mampu melakukan penerbangan antar bintang. Meski ditenagai energi kutukan, mungkinkah suku Rumel bisa membangun pesawat luar angkasa secanggih Nunax? Kalaupun teknologinya memungkinkan, waktunya pasti tidak cukup. Karena suku Rumel selalu sibuk membangun kanal, pasti ada irregularitas yang berperan di sini. Dan itu adalah... Tsurugi lantas memanggil Maru yang duduk termenung di bangunan, lalu kita pun tahu kalau 14 Januari 2087 adalah hari pertempuran penentu dan hari yang sama dengan pertemuan Tsurugi dan Maru ini. Di sini, Tsurugi menatap Maru sangat tajam Minasan. Tsurugi mengatakan bahwa pesawat luar angkasa Nunax terbuat dari Mul. Tapi Mul tidak hanya merespon energi kutukan, melainkan juga teknik kutukan. Dan yang membawa bangsa Simuria hingga ke bumi adalah teknik kutukan milik seorang syaman jujutsu. Maru pun menjawab bahwa Mul biasa tidak akan bisa begini. Mul peninggalan Dura adalah Mul istimewa dengan tingkat kemurnian tinggi. Wilayah itu tidak tersentuh oleh Deskunte, jadi itu bukanlah hal yang mustahil. Selain itu, bukan hanya Maru, teknik itu milik Maru dan Cross. Tsurugi lalu mengatakan bahwa sudah cukup lama dia mencari Maru, tapi dia tak menduga bisa benar-benar bertemu dengannya di sini. Maru menjawab bahwa dia ingin bicara baik-baik dengan Tsurugi untuk terakhir kalinya. Tsurugi pun memastikan apakah teknik Maru dan Cross jugalah yang membuat Maru tahu di mana Tsurugi berada dan bisa bicara dalam bahasa Jepang seperti ini. Maru hanya mengiyakannya. Kemudian dengan serius, Tsurugi menanyakan pada Maru, bisakah mereka pergi dari Jepang? Maru menjawab, itu tidak bisa. Semua orang Rumel sudah terlanjur tahu tentang roh kutukan dan kalian. Tsurugi lantas memperjelas bahwa Maru pasti tahu tentang duel antara Yuka dan Dabla. Maru pun menyuruh agar pihak Jepang mundur saja karena Yuka pasti kalah. Kalau toh tidak bisa menang, tidak bertarung pun hasilnya sama saja. Tsurugi berkomentar bahwa mereka masih belum tahu. Tsurugi juga khawatir, tapi Yuka ternyata sakit dan kondisinya memburuk lebih cepat dari perkiraan dokter. Tapi yang ingin Tsurugi bicarakan bukan soal kebodohannya yang tidak menyadari kalau adiknya sakit, melainkan syaman jujutsu bumi memiliki sumpah pengikat yang mempertaruhkan nyawa sebagai senjata pamungkas. Maru pun tahu kalau Yuka akan memperkuat energi kutukan dan tekniknya dengan sumpah pengikat.
Meski begitu, kalau melawan Dabla, kita pun diperlihatkan bagaimana Mino mengantarkan Yuka untuk naik ke pesawat jet bersama dengan militer. Menurut Tsurugi, Yuka selalu mencari sesuatu yang layak untuk dipertaruhkan dengan nyawanya. Yuka bilang sebelum mati, dia ingin bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi Tsurugi ingin duel itu dibatalkan. Dia tidak ingin hari ini menjadi hari kematian Yuka. Kalau memang sisa hidupnya hanya 3 bulan, Tsurugi ingin Yuka menjalani sampai saat itu tiba. Bahkan jika hanya 1 minggu ataupun hanya sampai besok, Tsurugi ingin Yuka tetap bisa hidup. Seperti itulah seorang kakak. Betul kan Maru? Tsurugi lantas memohon agar Maru membawa semua orang Simurian pergi dari bumi. Maru menjelaskan bahwa ada 50.000 orang bangsa mereka di Nunax. Banyak perempuan dan anak-anak juga. Setelah meninggalkan Simuria, meski sudah menggunakan teknik mereka habis-habisan, butuh hampir 2 tahun hingga mereka mencapai bumi. Dan akhirnya, mereka bisa mulai hidup menetap lagi. Selama ini, mereka semua hidup dalam kekhawatiran. Mereka takut akan terus melayang tanpa tujuan, bagai debu di ruang angkasa yang gelap. Mereka tidak punya tempat lagi di Simuria. Dan tidak ada jaminan mereka bisa menemukan planet lain. Maru lantas turun dari lantai atas dan melepas penutup mata ketiganya. Maru meminta maaf pada Tsurugi, mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak akan pergi dari bumi. Selain itu, kalau Tsurugi bicara tentang Yuka, lalu bagaimana dengan para kalian dan juga Cross? Maru pun menggenggam erat pedangnya, sedangkan Tsurugi mulai menarik katananya yang disertai oleh letupan energi terkutuk. Tsurugi pun meminta maaf karena kata-katanya kurang jelas. Namun yang ingin dia sampaikan adalah cepat pergi dari sini Maru. Maru dengan lantang berteriak, "Aku menolak karena aku adalah seorang prajurit." Keduanya pun saling menghunuskan pedang masing-masing Minasan. Tertulis pada panel akhir, sudah tidak bisa kembali lagi. Wah, nyesek juga ya Minasan. Pertemanan mereka harus berakhir karena berbeda kepentingan. Apalagi tujuan mereka saling bertolak belakang dan saling melukai. Padahal kita semua ikut senang melihat New Trio. Tapi Gege Akutami Sensei terlalu kejam, menghancurkan hubungan pertemanan. Bahkan nyawa Yuka juga dalam bahaya. Semua orang tahu kalau Yuka hanya akan kembali menjadi mayat. Menariknya, mata kita dibuka lebar sama Gege Akutami Sensei karena setiap orang itu selalu memiliki sisi gelapnya sendiri. Maru yang manis dan lucu di awal sekarang justru menjadi duri bagi Tsurugi. Tapi saya masih bingung juga kenapa harus Yuka. Toh pada chapter 12 kita dijelaskan bahwa sebagai murid mereka itu tidak dilibatkan dalam ritual purifikasi karena roh kutukan sekuat itu. Jadi yang mereka lakukan hanyalah pemeliharaan kekai jimat penangkal roh jahat. Nah, kalau murid tidak dilibatkan dalam ritual purifikasi, yang berarti itu dilakukan oleh shaman yang kedudukannya di atas para murid kan? Kenapa yang melawan Dabla harus murid seperti Yuka? Kenapa bukan para shaman yang kedudukannya di atas murid itu? Jadi seharusnya yang Tsurugi lakukan adalah protes pada para petinggi, bukan bertarung melawan Maru. Toh, Mino juga sempat protes. Namun jawaban Miyaguni terkesan aneh karena tidak fokus pada kekuatan shaman, melainkan ke pihak ketiga seperti pasukan militer atau senjata nuklir. Miyaguni hanya meyakini kalau ini satu-satunya cara. Kok bisa satu-satunya cara hanya pada Yuka? Kesannya kayak Gege Akutami Sensei maksa banget loh Minasan. Pengen hati kita sakit lagi. Tapi saya masih berharap Yuji datang dengan tubuh yang tidak menua itu. Kalau menurut Minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu. Dah.